Ya, jadi pagi ini mungkin saya akan sharing sedikit tentang pengaturan waktu sebagai wujud efektivitas diri di masa pandemi. Nah, kenapa ini kemudian menurut saya menjadi sebuah bahasan yang cukup penting karena memang semenjak PJJ dimulai ada beberapa studi yang sudah sempat dilakukan baik oleh pemerintah dan juga institusi dan pihak swasta gitu. Dan memang dari hasil studinya sendiri bisa dilihat pengaturan waktu itu menjadi salah satu tantangan untuk Bapak Ibu guru gitu karena memang yang tadinya mungkin sudah ada bakunya di mana mulai sekolah sekitar jam 7, setengah 7, kemudian setiap pembelajaran 45 menit dan lain sebagainya sampai waktu pulang sekolah. Sekarang semua itu harus diubah gitu, di mana Bapak Ibu guru juga punya tuntutan tambahan untuk bisa membuat materi-materi pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi ini menjadi tuntutan tambahan untuk Bapak Ibu guru untuk bisa membuat kurikulum baru, untuk bisa membuat penugasan baru, kemudian asesmen baru gitu. Jadi di sini mungkin saya ingin sharing sedikit ada beberapa teknik-teknik yang mungkin nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Boleh next? Mungkin sedikit latar belakang bahwa memang ya kita sama-sama tahu kasus pandemi COVID-19 sendiri sampai saat ini belum mengalami penurunan signifikan gitu, baik di skala internasional dan juga di Indonesia. Data per 29 Juli kemarin angka kasus sudah ada di atas 100.000 gitu, tepatnya mungkin di 102.000. Dan secara global pun juga angkanya masih jutaan gitu, yang kemudian boleh next. Kemudian inilah yang membuat dibuatnya beberapa kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, termasuk salah satunya di sektor pendidikan. Jadi Indonesia sendiri memang memiliki sistem pendidikan terbesar nomor 4 di seluruh dunia gitu, dengan jumlah murid kita ada 45 juta dengan lebih dari 260.000 sekolah dan juga 2,7 juta guru. Jadi kita punya sistem pendidikan yang sangat besar, tapi dengan adanya pandemi ini, kemudian 94% sekolah itu masih masuk di zona yang rawan gitu. Jadi antara zona kuning, jingga, atau merah, di mana sekolah-sekolah yang berada di lokasi ini masih belum bisa dibuka di tahun ajaran baru di bulan Juli ini. Gitu. Kemudian yang 6% sekolah yang masuk di zona hijau yang secara teori sudah bisa dibuka, itu juga masih harus melewati beberapa persyaratan yang harus diikuti gitu. Jadi harus meminta izin dari pemerintah daerah, kemudian harus dipastikan juga sekolahnya punya fasilitas kebersihan yang memadahi, dan orang tua murid sendiri juga harus memberikan izin untuk anaknya ke sekolah gitu. Jadi mungkin bisa dibilang memang sebagian besar sekolah masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin sedikit introduction tentang ruang guru sendiri gitu, di mana peran kita di saat pandemi ini masih melanda, kemudian PJJ masih terlaksana gitu. Jadi founder kami, Belva dan juga Iman, memang punya concern pribadi atau kekhawatiran pribadi tentang pendidikan di Indonesia gitu. Jadi visi misi dari Ruang Guru dan Yayasan Ruang Guru sendiri memang untuk terus mendukung pembelajaran di Indonesia untuk bisa memberikan pendidikan berkualitas yang juga merata gitu. Nah, secara spesifik saat adanya pandemi ini, boleh next, kita meluncurkan beberapa sekolah online yang dapat diakses secara gratis gitu. Jadi saat sekolah sudah mulai ditutup, kita melakukan sekolah online live teaching secara langsung. Saat itu diadakan setiap hari Senin sampai Jumat untuk seluruh anak di kelas 1 sampai dengan 12 untuk semua mata pelajaran. Jadi kami harap ini menjadi bentuk dukungan kami, dukungan nyata, supaya Bapak Ibu guru juga bisa mendapatkan referensi tambahan, kemudian anak-anak didiknya juga boleh mendapatkan tambahan ilmu saat mungkin masih kesulitan dalam melakukan pembelajaran di rumah, gitu, baik dengan orang tua maupun dengan gurunya. Boleh next? Selain kita memberikan dukungan ke murid, kita juga memberikan dukungan ke Bapak Ibu guru. Gitu. Jadi kita juga memberikan program akses pelatihan guru yang ada di aplikasi kita, kita sediakan secara gratis. Gitu. Dan kemarin
Untungnya juga sudah diakses lebih dari 100.000 kali, dan di sini ada berbagai macam aspek-aspek pengajaran, terutama mungkin yang cukup relevan adalah tentang pembelajaran digital yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru, dan harapan kami juga ini bisa menjadi sebuah bentuk dukungan nyata kami untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi kita juga sadar bahwa itu belum cukup gitu. Jadi kita sendiri juga melakukan survei internal dengan Bapak Ibu guru di dalam komunitas kami, dan kami ingin menanyakan gitu kendala-kendala apa yang masih dihadapi oleh Bapak Ibu guru selama melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Boleh next lagi. Nah, jadi dari hasil survei internal yang kami lakukan, ada 4 aspek kesulitan utama yang masih dialami oleh Bapak Ibu guru. Jadi pertamanya, boleh back lagi? Jadi yang pertama adalah kita lihat ada kesulitan di sarananya sendiri gitu. Jadi karena memang pembelajaran jarak jauh itu sangat bergantung pada teknologi, kemudian juga gadget dan akses yang stabil dan memadai gitu. Yang ini masih menjadi kesulitan untuk Bapak Ibu guru juga untuk siswa-siswi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, selain itu juga dalam penyesuaian pedagogi sendiri gitu. Karena yang memang kita sama-sama sadari ini adalah suatu hal yang baru, di mana sebelumnya kita belum pernah melakukan pembelajaran dari rumah secara jarak jauh, jadi otomatis mau tidak mau Bapak Ibu guru dituntut untuk ada penyesuaian dalam kurikulum, dalam penyampaian materi, dalam pemberian tugas, gitu. Dan ini karena ini juga terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyangka bahwa dampaknya akan sepanjang dan juga selama ini, maka itu juga masih menjadi tantangan untuk Bapak Ibu guru gitu. Dan akhirnya terdapat kesulitan juga dalam manajemen waktu dan memotivasi diri baik Bapak Ibu gurunya juga murid-muridnya. Dan aspek yang terakhir adalah motivasi dan juga kolaborasi. Jadi beberapa guru yang kami survei juga menyampaikan bahwa mereka merasa murid-muridnya kurang termotivasi gitu karena minimnya interaksi yang biasanya terjadi di sekolah secara langsung. Dan hasil studi dari Semeru juga menunjukkan akhirnya kebanyakan Bapak Ibu guru bergantung kepada pemberian tugas gitu karena mungkin bingung atau kehabisan ide untuk assessment dan lain sebagainya, maka akhirnya mengacu kepada pemberian tugas kepada murid-muridnya. Ya, boleh next. Dan dari studi Semeru itu sendiri juga ditemukan bahwa selama pandemi memang waktu atau manajemen waktu itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu guru karena beberapa faktor. Yang pertama karena Bapak Ibu guru harus menyiapkan materi pengajaran gitu yang mungkin berbeda dari materi yang sudah disiapkan sebelumnya gitu yang mungkin biasanya di awal semester atau di awal tahun ajaran Bapak Ibu guru sudah menyiapkan materi dan juga kurikulum untuk setahun ke depan. Sekarang semuanya harus diubah. Nah, kemudian dalam melakukan penilaian sendiri yang tadinya mungkin melalui penugasan, kemudian ada tes, ulangan, ujian, itu semua juga harus dipikirkan tidak hanya dari isi yang penugasannya itu sendiri, tapi juga secara teknis, gitu, bagaimana penilaian ini kemudian akan dilakukan. Nah, untuk beberapa daerah yang masih kesulitan dalam akses, dalam fasilitas, Bapak Ibu guru juga melakukan komitmen lebih dengan mendatangi langsung murid-murid dan juga orang tua yang masih kesulitan belajar, gitu. Dan tentunya itu juga memakan alokasi waktu tersendiri, belum lagi kalau jaraknya berjauhan. Dan Bapak Ibu guru juga memiliki pastinya kehidupan di rumah tangga gitu yang masih membutuhkan komitmen dan juga waktu dari Bapak Ibu guru. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Bapak Ibu guru yang kami survei mengalami kesulitan gitu. Mereka kesulitan dalam membagi waktu dan tidak bisa maksimal dalam persiapan memberikan materi secara jarak jauh gitu. Padahal dengan pengaturan waktu yang baik, ini akan memudahkan Bapak Ibu guru dan juga
semua orang dalam mengelola diri, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, melakukan hal di luar pekerjaan yang pastinya masih ada kehidupan personal Bapak Ibu guru sekalian dengan lebih teratur lagi. Nah, next. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencapai efektivitas waktu ini dengan maksimal? Nah, di sini saya mau memperkenalkan sebuah instrumen sederhana yang dikenal dengan kuadran manajemen waktu Eisenhower atau yang dipopulerkan oleh Stephen Covey, seorang penulis buku Seven Habits of Highly Effective People. Jadi di sini dikenalkan sebuah instrumen sederhana yang bisa membantu tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi juga mungkin publik secara general bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, memprioritaskan tugas-tugas kita dengan lebih baik lagi. Dan dari kuadran manajemen waktu ini sendiri juga kita diminta untuk menilai sebetulnya seberapa penting dan seberapa mendesak aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Jadi dibagi menjadi 2 komponen utama. Yang pertama adalah aktivitas penting atau aktivitas yang mendukung kita untuk mencapai tujuan diri, cita-cita, impian, goal kita di dalam hidup. Kemudian ada yang disebut dengan aktivitas mendesak. Aktivitas mendesak ini adalah aktivitas yang secara waktu, secara tenggat waktu ini harus diselesaikan segera. Namun mungkin efeknya tidak sebesar aktivitas-aktivitas penting, kontribusinya tidak sebesar itu dalam mencapai tujuan hidup kita. Boleh next? Nah, kuadrannya sendiri dibagi menjadi 4 komponen utama. Jadi di kuadran 1, jika Bapak Ibu lihat, di situ adalah untuk tugas atau tanggung jawab yang memang mendesak dan penting. Jadi ini menjadi dalam kuadran ini menjadi urutan pertama dalam segi kepentingan dan juga waktu. Namun di sini juga biasanya tugas-tugas yang masuk di sini dapat memicu stres juga, gitu. Karena ini mendesak, harus segera dikerjakan dan juga memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Kemudian di kuadran 2, di sebelah kanannya, kita bisa lihat tugas-tugas atau tanggung jawab yang penting, tapi tidak mendesak. Dalam artian, kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab ini dalam jangka waktu yang lebih lama atau lebih panjang. Dan ini bisa berkontribusi ke dalam pengembangan diri kita, dan kita dapat belajar di sini untuk lebih komitmen dan juga disiplin waktu. Nah, di kuadran 3, di bawah, itu adalah tugas-tugas yang memang mendesak secara waktu tapi sebetulnya tidak terlalu penting gitu. Jadi memang ini bisa jadi adalah lebihan dari kuadran 1 dan 2 yang belum sempat kita kerjakan, kemudian tertunda, akhirnya masuk ke dalam kuadran 3 ini. Tapi sebetulnya saat kita lihat lebih lanjut, kita analisa lebih lanjut, tugas-tugas yang masuk di sini sebetulnya dapat kita eliminasi atau kita antisipasi karena sifatnya tidak produktif. Nah, kuadran 4, kuadran terakhir itu adalah tugas-tugas yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Kadang-kadang memang tanpa disadari ada kegiatan-kegiatan yang ternyata saat kita analisa lagi ini tidak produktif untuk perkembangan diri kita, untuk kegiatan kita sehari-hari gitu, dan ini biasanya masuk ke dalam kuadran 4. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh-contoh nyata, boleh next. Tapi mungkin Bapak Ibu guru juga dari sini sudah bisa mulai menganalisa kira-kira kegiatan-kegiatan yang selama ini Bapak Ibu guru lakukan masuk ke kuadran yang mana ya gitu. Nah, boleh next lagi. Kalau dari saya, contoh yang bisa saya berikan adalah misalnya di kuadran 1, kegiatan yang mendesak dan juga penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah sebuah deadline, misalnya deadline untuk proposal program sekolah. Gitu. Kenapa ini penting, kenapa ini mendesak? Karena saat kita bicara soal proposal, pastinya ada tenggat waktu yang harus kita penuhi. Kemudian karena ini kepentingan sekolah, kepentingan bersama, kemudian hal ini menjadi sangat penting untuk kemajuan sekolah dan kemajuan bersama. Kemudian juga memasukkan nilai siswa, berobat ketika sakit. Gitu. Jadi bisa hal yang sifatnya personal dan juga profesional. Itu masuk ke dalam kuadran 1 yang harus segera dikerjakan. Nah, contoh di kuadran 2 sendiri yang penting tapi tidak harus segera dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang sebetulnya positif dan juga produktif gitu. Yang pertama misalnya melakukan perencanaan dengan baik.
baik itu dalam aktivitas pembelajaran atau misalnya dalam kehidupan personal gitu. Jadi di sini yang tadi saya sampaikan, kita diminta dan diajarkan untuk bisa disiplin waktu dan juga berkomitmen. Jadi saat kita sudah punya perencanaan, kita harus ikut, kita harus disiplin gitu. Kita harus mengerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang kita sudah tentukan sendiri. Dan kemudian kita lakukan evaluasi, kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan diri kita sebagai, misalnya Bapak Ibu guru sebagai guru atau sebagai pribadi gitu. Jadi kita ikut pelatihan, kemudian kita juga menyisihkan waktu untuk bersama keluarga gitu. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang memang positif dan juga produktif. Nah, kemudian kuadran 3 atau kegiatan-kegiatan yang sebetulnya harusnya dilakukan di kuadran 1 dan 2, namun kita tidak disiplin, kita tidak komitmen, akhirnya masuk ke dalam kegiatan yang mendesak, tapi jadi terlihat tidak penting. Misalnya, revisi laporan kegiatan sekolah. Nah, ini kita juga harus berhati-hati dalam mengkategorikan. Kenapa di sini saya masukkan revisi? Karena jika kita lakukan perencanaan dengan baik di dalam kuadran 2, maka seharusnya revisi itu tidak harus dilakukan. Jadi, itu dia kenapa saya sangat menyarankan untuk kita betul-betul fokus dan juga komitmen di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di kuadran 2 untuk menghindari atau mengeliminasi kegiatan yang berulang dan juga tidak produktif seperti revisi gitu. Atau di tengah-tengah melakukan pekerjaan kita disibukkan dengan panggilan WhatsApp atau panggilan telepon yang tidak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kemudian memberikan tugas-tugas tambahan di luar rancangan pembelajaran gitu. Jadi kembali lagi mungkin ini adalah faktor dari perencanaan yang mungkin belum terlalu baik di kuadran 2, kemudian akhirnya Bapak Ibu guru mengacu kepada pemberian tugas tambahan. Nah, di mana di kuadran 4 kita melihat tugas-tugas yang tidak mendesak dan tidak penting gitu. Jadi tidak terlalu produktif untuk perkembangan diri kita. Misalnya kita terlalu banyak waktu untuk menonton TV atau berselancar di sosial media atau belanja online gitu yang sebetulnya bisa untuk dieliminasi. Boleh next? Nah, idealnya seperti apa jadi urutan dari kuadran-kuadran ini? Idealnya adalah yang masuk ke dalam kuadran 2 yang merupakan kegiatan produktif dan juga berkontribusi baik dalam perkembangan diri kita itu menjadi prioritas utama. Jadi secara idealnya yang masuk ke dalam kuadran 3 dan 4 itu kita eliminasi, dan yang masuk ke dalam kuadran 1 yang penting dan mendesak itu menjadi prioritas kedua gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena memang di kuadran 2 itu kita disiapkan atau diajarkan untuk bisa mempersiapkan kegiatan kita secara jangka panjang gitu. Jadi bukan sistem SKS gitu, bukan sistem kebut semalam yang diselesaikan tapi kita buru-buru gitu, kita terdesak oleh tenggat waktu. Nah itu jika kita biarkan selama berulang kali dan juga dalam waktu yang panjang, maka akan membuat sebuah kebiasaan yang kurang baik gitu. Kita kurang disiplin, manajemen waktu kita juga tidak akan meningkat gitu dengan kita terbiasa dengan sistem mepet atau sistem kebut semalam. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan juga sebetulnya yang di kuadran 3 dan 4 idealnya bisa kita eliminasi dengan cara perencanaan yang lebih baik atau kita lebih selektif dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas. Boleh next? Nah, secara gampangnya jadi kegiatan atau aktivitas mana yang harus menjadi prioritas, terutama dalam pengajaran. Nah, yang masuk di dalam kuadran 1 memang harus kita do atau kita lakukan sekarang. Yang masuk di dalam kuadran 2 itu harus kita decide. Dalam artian kita harus buat perencanaan tadi, kita alokasikan waktu dan juga kita alokasikan apa saja yang mau kita kerjakan. Dan yang masuk dalam kuadran 3 idealnya adalah bisa kita delegate atau bisa kita berikan tanggung jawab ini kepada pihak lain yang mungkin lebih sesuai. Nah, yang di dalam kuadran 4 itu yang ingin kita eliminasi karena masih menjadi sebuah kegiatan yang kurang produktif. Nah, tips secara praktisnya seperti apa? Misalnya Bapak Ibu bisa mulai membuat jadwal mingguan untuk merencanakan aktivitas-aktivitas yang kita alokasikan di dalam kuadran 2 tadi. Kemudian kita masih harus memberikan slot waktu kosong setiap hari untuk antisipasi munculnya
kejaran-kejaran atau tugas tanggung jawab yang penting dan juga mendesak, yang biasanya masuk di dalam kuadran 1. Karena di dalam kuadran 1 kita biasanya tidak bisa merencanakan atau melihat bahwa akan ada tugas-tugas ini gitu. Misalnya saat kemarin sekolah tiba-tiba ditutup, kemudian Bapak Ibu guru harus membuat perencanaan pembelajaran jarak jauh, itu merupakan kegiatan yang masuk ke dalam alokasi kuadran 1. Dan sebisa mungkin kita delegasikan atau kita eliminasi kegiatan-kegiatan di dalam kuadran 3 dan juga 4. Boleh next? Nah, apa sih secara praktis tools yang bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk bisa melakukan kegiatan secara lebih efektif, kemudian juga ada manajemen waktu yang baik. Nah, salah satunya misalnya kita menggunakan platform yang sudah ada, gitu. Karena sekarang pembelajaran jarak jauh semuanya online, digital, maka gunakanlah platform tersebut, gitu, untuk bisa membantu dalam merancang dan juga memberikan tugas dan mengatur pembelajaran dengan lebih efektif lagi. Boleh next? Nah, Ruang Guru sendiri juga baru saja meluncurkan Learning Management System atau LMS dengan nama Ruang Kelas yang bisa Bapak Ibu guru akses secara gratis. Jadi kita masih ingin terus melakukan kontribusi dan juga dukungan nyata kepada Bapak Ibu sekalian dengan salah satunya pemberian LMS gratis ini. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tadinya mungkin dilakukan secara offline. Boleh next? Salah satunya misalnya memberikan materi, memberikan tugas-tugas, penilaian, kemudian juga diskusi gitu. Karena memang salah satu temuan kita juga diskusi antar guru dan siswa itu salah satu kegiatan atau aktivitas yang memang sangat dirindukan dan juga dirasa sangat minim selama adanya pembelajaran jarak jauh ini. Gitu. Jadi kita ingin berusaha untuk bisa menjembatani ini, terus mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi, dan ini dapat diakses secara gratis, bisa untuk diakses di website yang sudah tertulis, nanti juga dalam materi yang akan dibagikan akan bisa diakses melalui situ. Jadi mungkin akhir kata dari saya, belajar secara online atau secara daring itu memang sebuah tantangan gitu, dan itu bukan hal yang mudah, dan kami sangat mengapresiasi semua bentuk pengorbanan dan juga komitmen Bapak Ibu guru sekalian selama ini, dan kami hanya bisa melakukan kontribusi semaksimal kami di bidang yang kami mungkin yang di bidang expert kami atau keahlian kami. Semoga juga bentuk-bentuk kontribusi kami ini bisa membantu meringankan dan juga mendukung terus pembelajaran jarak jauh dan mempermudah Bapak Ibu guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan di tengah pandemi ini mungkin kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk kita sama-sama berkembang dan juga terbuka dengan opportunity atau kesempatan baru dan juga pembelajaran baru. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semoga apa yang saya bagikan ini betul-betul bisa berguna. Selamat pagi dan terima kasih.